Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kami dari Bimbel Marketing yang ada di Jombang akan menyajikan pembahasan melalui video, yang mana video ini nanti kami cuma membahas dua soal pertama terlebih dahulu biar tidak terlalu panjang. Langsung saja kawan-kawan, ketika Anda menghadapi soal seperti ini, dilihat optionnya, ada his, ada her, dan sebagainya. Itu kawan-kawan, Anda harus menyadari sebuah bab namanya adalah determiner. Maka tryout ini kami namai tryout determiner. Apa itu determiner? Determiner itu adalah pembatas atau penentu. Yang dibatasi atau yang ditentukan apanya? Nanti berupa bendanya. Jadi begini kawan-kawan, misal Anda punya buku, Anda akan bilang kepada orang lain bahwa itu adalah buku saya. That is my book. My itu adalah pembatas, ya. Jadi my itu namanya adalah possessive adjective. Jadi determiner itu salah satunya adalah possessive adjective. Ini membatasi kepemilikan, ya. Nah, kawan-kawan, di antaranya kan ada kata my, ada kata your, dan sebagainya. Ini membatasi milik saya. Ini membatasi milik Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengaku karena sudah dibatasi. Maka ini namanya adalah determiner bagian possessive adjective. Begitu kawan-kawan, ya. Oke, determiner yang kedua adalah ada kata namanya artikel. Artikel itu bisa a atau n, bisa the. Kalau n itu kawan-kawan jumlah bendanya nanti pasti satu, tapi belum jelas benda yang dimaksud mana, orang yang dimaksud mana. Tetapi kalau nanti kalau ada kata the itu bendanya sudah jelas, tapi bendanya berapa? Bisa satu, bisa lebih dari satu. Tapi kalau pasti satu. Pembedaannya seperti itu. Yang ketiga ada namanya demonstrative adjective. Anda sudah kenal sebenarnya, tapi mungkin belum tahu yang mana, gitu ya. Yaitu ada kata this. Ini namanya demonstratif. Demo itu kan menunjukkan. This ini, nah itu menunjukkan itu. Nah itu kan menunjukkan. Ini tunggal, ini tunggal. Tapi jamaknya adalah, Anda harus menulis seperti ini. Kalau jamaknya adalah seperti ini. Ini harus sudah tahu. Oke. Nah ini namanya pembatas. Ini bukan itu. Itu bukan ini. Nah membatasi yang mana? Kan gitu kawan-kawan, ya, menunjukkan. Yang keempat ada namanya kuantitatif adjective. Nah ini yang sering keluar kawan-kawan. Kuantitatif itu apa, Pak? Kuantitatif itu jumlah. Berarti ada kata some, ada kata many, ada kata any, dan sebagainya. Nah ini namanya adalah kuantitatif adjective. Nah kawan-kawan, Anda disuruh mencari jawaban soal ini adalah yang possessive adjective. Kalau Anda nanti di sini disuruh mengisi possessive adjective, berarti Anda cari, langkahnya cari benda. Cari benda yang dimaksud. Bendanya berupa Dr. John and the team. Ini tunggal atau jamak? Ini jamak. Kalau jamak berarti nggak mungkin jawabannya his. Nggak mungkin jawabannya her. Our itu termasuk di dalamnya adalah ada saya. Maka salah jawaban yang pertama, kedua, ketiga. Yang benar adalah yang keempat, mereka. Nah ini kawan-kawan yang disebut sebagai determiner. Ini masih sederhana, ya. Oke. Nah untuk membantu siswa memahami determiner itu apa saja, maka saya tulis biar kawan-kawan tidak lupa. Determiner itu ada possessive adjective, saya singkat P
artikel saya singkat A, demonstratif adjektif saya singkat DE, sama kuantitatif adjektif saya singkat begini saja. Jadi determiner itu dibaca Pak D2. Nah, begitu saja ya. Oke, ini cara mengingat saja. Oke, next berikutnya soal yang kedua. Kawan-kawan, di sini ada kata soal someone has left bla bla watch in the bedroom. Lagi-lagi Anda disuruh memilih possessive adjective, determiner yang possessive adjective, determiner yang possessive adjective, karena ada kasus seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, kawan-kawan, Anda harus memilih possessive adjective yang tepat. Berarti dasarnya apa? Dasarnya adalah kata ini. Someone, itu orang. Nah, someone itu artinya adalah seseorang. Berarti kalau seseorang itu berarti satu. Yang mana belum jelas karena seseorang. Cowok atau cewek, kita nggak tahu. Someone itu bisa cowok, someone itu bisa cewek. Maka kalau Anda memilih jawaban yang, anggap saja ini yang A, ya, berarti Anda memahami someone itu cewek. Dari mana Anda tahu kalau someone itu cewek di kalimat ini? Kita kan nggak tahu. Berarti jawaban A salah, karena kita nggak bisa menghakimi ini cewek, dasarnya nggak ada. Demikian juga his, itu kan cowok. Dari mana Anda tahu kalau ini adalah cowok? Maka kawan-kawan, ada istilah dalam bahasa Inggris namanya adalah definite pronoun. Definite pronoun itu artinya adalah kata ganti yang sudah jelas. Misalnya di sini ada Andi. Definite pronounnya apa? Ya nanti dulu Andi sebagai apa? Andi sebagai subjek, berarti di sini harus he. Kalau Andi sebagai objek harus him. Ini sudah jelas mengacu kepada Andi. Demikian juga seandainya di sini ada she, di sini ada her. Anda kalau ngomong she, Anda kalau bilang her, itu pasti mengacu kepada orang yang sudah jelas, misalnya Susi. Tetapi dalam bahasa Inggris ada juga yang namanya indefinite pronoun. Apa itu? Anda tinggal tambahkan indefinite pronoun. Indefinite pronoun itu kawan-kawan adalah kata ganti yang belum menunjuk kepada orang yang sudah jelas. Berarti ini belum jelas. Ya, bedanya di sini tidak pakai in. Kalau di sini pakai in, berarti ini belum jelas. Contohnya adalah someone. Nah, ini someone. Di sini ada kata anybody. Nah, seperti ini ya, somebody dan sebagainya. Ini kategorinya adalah belum jelas karena kita nggak tahu mengacu kepada siapa, kan begitu. Karena someone di sini belum tahu cowok ceweknya, Anda nggak boleh memilihnya, menggantinya pakai she atau pakai he seandainya nanti subjek ya, maka Anda harus mengganti pakai their. Ini ya, mengacu kepada orang yang pada umumnya jamak. Maka jawabannya adalah Anda nggak boleh memilih yang is, Anda nggak boleh memilih yang her, Anda nggak boleh memilih it's. Ini sudah jelas salah, ini karena benda. Maka jawabannya adalah yang D. Ada ilmu di sini kawan-kawan, semoga Anda mendapatkan minimal 2 ilmu. Ada determiner, ada definite and indefinite pronoun. Tapi determiner di dalamnya ada 4 ilmu. Ada ilmu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Di sini juga ada ilmu, ada 2. Jadi setidaknya kita menguasai 6 ilmu untuk video ini. 6 ilmu, 1 cara cepat untuk mengingat. Oke, kawan-kawan semuanya, itu dari kami. Terima kasih. Ketika nanti Anda bergabung bersama kami dengan bimbel Mat Ink yang ada di Jombang, Anda akan mendapatkan fasilitas buku dari kami. Demikian juga nanti Anda akan mendapatkan soal-soal SKD, TUTWK
dan TKP untuk persiapan masuk tes TAN 2022. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.